ini? Sehat, baik, Itu Celestine itu kayak sehat, malu-malu. Oke. Hari ini kita akan belajar algoritma. Udah pernah belajar algoritma? Sudah ya. Hari sebelumnya sudah belajar berpikir komputasional. Ada 4 kemarin. Yang terakhir ada algoritma. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Daniel memimpin doa. Oke, tepuk tangan untuk Daniel. Let's pray. Name of Father, of Son, Holy Spirit, Amen. Thank you God for today. You said the content of gospel. Please pray for us, Amen. Oke, tepuk salut untuk Daniel. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, keren. Sebelum kita mulai pelajaran, kira-kira tahu nggak hewan ini? Yang di sana? Kira-kira kalau ularnya hendak menangkap tikus, apa yang dilakukan ularnya? Dikejar. Nah, kita contohkan ya. Ini ularnya, ini tikusnya, ini ularnya. Kira-kira tikusnya nggak tahu ada ular di sini. Kira-kira supaya ularnya sampai ke sana, apa yang hendak dilakukan ularnya? Coba, bagaimana? Kalian memerintah, diapain? Berjalan berapa langkah? Berapa? Coba, berjalan 4 langkah katanya. Coba berjalan 4 langkah. Oke, dapatkah tikusnya? Sudah dapat. Butuh 1 langkah lagi. Coba 1 langkah lagi. Oke, baru boleh dipegang ya. Oke, seperti itu ya. Dapatkah? Bukan langsung lari kan? Bukan langsung lari, tetapi berjalan beberapa langkah terlebih dahulu. Tapi karena ini ular berjalan pakai langkah atau tidak? Tidak. Bagaimana? Coba ulang. Pakai bunyi ya. Pakai bunyi coba. Gigit. Oke, coba. 1, 2 ya. Nah, langsung gigit. Oke, terima kasih bisa ya. Jadi untuk menangkap tikus tersebut, ularnya harus berjalan. Berapa langkah jalannya? Seperti itu. Jadi ini konsep berpikir komputasional bagian yang mana? Algoritma. Langkah-langkahnya harus pas. Kalau tadi hanya berjalan 2 langkah, dapat nggak? Berjalan 3 langkah, dapat nggak? Berarti harus sesuai langkah-langkahnya baru dia akan dapat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar seperti yang sudah kita lihat tadi. Kita akan belajar yang pertama memahami algoritma. Sudah paham ya karena sudah kita pelajari hari sebelumnya. Apa itu algoritma? Oke, melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang jelas dan tepat. Hari ini kita akan membuat algoritma permainan ular-ularan atau disebut dengan permainan snake yang disusun secara logis dan terstruktur. Ini yang disebut dengan algoritma, tersusun logis dan terstruktur. Menggunakan aplikasi Scratch atau kode balok pada aplikasi Scratch, diharapkan seluruh siswa kreatif nanti membuat kode-kode balok di Scratch tersebut. Ada pertanyaan? Paham? Jangan tegang kali, paham? Oke, kita akan membuatnya sebentar lagi. Baik anak-anak, setelah memahami tujuan pembelajaran tadi, coba mari kita amati video berikut. Suaranya tidak ada ya, kita tidak bawa speaker tadi. Apa itu? Lihat, kalau dimakan nanti jadi bagaimana ularnya? Panjang. Makin panjang ya. Pernah lihat ya? Oke. Pertanyaannya, bagaimana membuat ular itu memakannya? Pernah membuat? Atau pernah membuat aplikasi seperti itu? Bagaimana ular itu bisa dimakan, kemudian bertambah panjang? Pernah membuat? Siapa yang sudah pernah mencoba? Belum pernah?
Oke, hari ini anak-anak kita akan membuat yang seperti tadi. Kita akan membuat ular memakan benda, ularnya bertambah panjang. Oke, siap ya? Oke, sekarang kita akan membuatnya. Silahkan hadap ke komputer masing-masing. Oke, silahkan hadap ke komputer masing-masing. Sambil Bapak Guru bagikan LKPD-nya. Sambil Bapak bagikan LKPD-nya. Oke, baik anak-anak, setelah LKPD-nya dapat, coba perhatikan LKPD yang sudah diperoleh. Di sana yang pertama kita lakukan, kita akan menyusun algoritma permainan snake. Ada di dalam ya. Ada di dalam ya. Silahkan yang pertama, silahkan kerjakan terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Kerjakan bagaimana menyusun. Di sana ada yang harus disusun. Snake bergerak terus ke arah tertentu. Membuat bendera hijau. Jika tombol panah ditekan, maka ularnya akan berjalan. Seperti itu kira-kira. Silahkan kerjakan terlebih dahulu. Oke, siap? Siap. Siapa yang siap? Oke, kalau sudah siap, silahkan kita kembali ke desktop komputernya, ke layarnya. Oke, sudah bisa dibuka semuanya? Oke, lihat punya Bapak dulu di depan. Ada apa aja komponen-komponen di dalam? Oke, ada? Kucing. Tadi kita mau membuat apa, memakan apa? Oke, perlu kita ketahui terlebih dahulu. Di aplikasi Scratch ini yang pertama ada namanya sprite. Kita akan membuatkan objek di dalamnya namanya sprite. Dari mana diambilnya? Dari gambar yang di sebelah sini. Di sebelah sini ada latar. Nanti karena ini permainan kucing, kita buang dulu kucingnya ya. Kita buang, ayo sama-sama di komputer masing-masing dibuang kucingnya. Kemudian yang pertama dilakukan, lihat, boleh sambil lihat LKPD-nya. Yang pertama dilakukan, membuat latar belakang. Coba ketikkan di search-nya blue. Blue. Dapat ya? Pakai blue sky 2. Dapat ya? Oke. Kemudian kita masuk ke sprite-nya. Sprite. Oke, masuk ke sprite-nya. Oke, pilih sprite-nya yang pertama itu apa? Dipilih apel. Oke. Sprite kedua dipilih. Oke, sudah? Sekarang kita mau membuat bagaimana mereka bisa bergerak. Ya. Oke, sekarang silahkan coba berkreasi bagaimana membuat objek-objek yang di layar ini menjadi bergerak. Bapak berikan kesempatan. Silahkan. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa, Pak? Karena lab punya
space. Enggak, ganti jadi right. Ya, ambil apanya? Variabel. Ambil opposite direction itu 0. Karena right nya atas, 0-nya jadi right lah. Tulis right. Dari variabel right. Buat yang baru. Wait. Panjang. Length. Ya, wait second. Length itu panjang. Supaya jadi panjang. Itu berapa tadi ini? Wait. Enggak salah itu. Length. L-E-N-G-T-H. Ya, when I start di samping sana kan, ada apa di situ? Apa? When I start baru ambil setnya. Set, ya variabel set. Direction to right, berarti ini jadi right, ketikkan right. Oke, bagaimana anak-anak siap? Siap, Pak. Oke, yang dengar suara Bapak tepuk sekali. Yang dengar suara Bapak tepuk 3 kali. Oke, siapa yang sudah siap? Oke, kita lihat ada teman kita 3 sudah siap. Kita lihat dulu ya. Yang pertama Axel, coba jalankan dulu punyamu Axel. Oke, bisa berjalan. Oke, tapi ularnya makin panjang walaupun belum memakan apelnya Axel. Kira-kira kenapa itu Axel? Salah program, Pak. Bagaimana? Salah program. Salah program. Punya Axel salah program, makin panjang dia, tapi belum dimakan apelnya ya. Oke, yang lain ada lagi? Oke, punya Cherry. Coba Cherry, tunjukkan dulu punyamu. Oke, ini bagus. Dimakan dulu apelnya baru dia bertambah panjang. Oke. Bagus, keren. Daniel juga sama. Coba jalankan punya Daniel. Oke, keren. Oh, bisa di stop. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang bisa membantu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Oke. Bapak mau tanya pendapat anak-anak yang siap tadi. Mengapa kira-kira ada yang berjalan dengan baik dan mengapa ada yang sukses? Ada yang gagal, ada yang sukses. Silakan dulu yang gagal tadi. Boleh beri pendapat. Kenapa kira-kira gagal? Silakan. Salah program, Pak. Salah program. Yang sukses itu kira-kira kenapa? Cherry dan Daniel. Boleh beri pendapat Cherry dan Daniel. Karena programnya sesuai dengan langkah-langkah. Berarti menjalankan algoritma dengan tepat. Menjalankan algoritmanya dengan tepat sehingga berhasil melakukan pekerjaannya. Berhasil membuat programnya, blok kodenya dipindahkan berhasil ke scratch-nya. Oke? Oke, sekarang lihat ke Bapak, jangan lagi ke komputernya. Bapak mau tanya, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Rafael katanya. Silahkan Rafael. Apa yang bisa Rafael simpulkan hari ini? Algoritma adalah pembuatan langkah-langkah. Jika kita tidak dalam membuat sesuatu kita tidak menggunakan algoritma, hasilnya tidak akan maksimal, Pak. Oke, bagus. Itu menurut Rafael. Ada yang lain? Ada yang lain? Mana Tasya? Tasya, bagaimana apa yang bisa kita simpulkan hari ini dari pelajaran membuat game Snake ini? Jika
Jika kita ingin membuat sesuatu harus ada algoritmanya, Pak, langkah-langkah. Harus ada algoritmanya, harus ada langkah-langkahnya. Kira-kira kalau langkah-langkahnya tidak tepat, apa yang terjadi? Tujuan hasilnya tidak maksimal. Hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, berarti pentingkah algoritma ini? Penting. Kenapa penting? Karena kita kalau salah melakukan langkah-langkah, maka hasil yang kita lakukan, maka hasil yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Di mana algoritma itu adalah cara berpikir logis, terstruktur, dan harus berurutan. Tidak boleh ada yang terlangkah urutan pertama menjadi urutan kedua atau sebaliknya. Harus sesuai urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, sehingga hasilnya bagus. Oke, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kita akan melakukan evaluasi untuk asesmen kognitif. Dibuka di belakangnya. Boleh dikerjakan 5 menit. Dikerjakan 5 menit. Diberi waktu 5 menit. Silakan. Oke, tepuk sekali. Yang dengar suara Bapak tepuk berkali-kali. Oke. Cukup. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar coding hari ini. Bapak mau tanya, apa yang bisa di-share ya? Apa yang menarik dari pelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Ada yang angkat tangan? Siapa yang mau jawab? Apa yang menarik dari pelajaran hari ini? Tidak ada? Dian katanya. Dian, silakan Dian. Apa yang menarik dari pelajaran hari ini? Silakan Dian. Menguntungkan Pak. Jadi kayak lebih ngerti kita kan Pak. Kalau kemarin hanya apa ya Pak? Teorinya. Teorinya Pak. Kalau ini dari praktekkan jadi lebih paham belajar. Oke, hari sebelumnya kita belajar teori, sekarang praktek, lebih paham seperti itu. Terus apa kira-kira tantangan pelajaran hari ini? Rema dulu, silakan Rema. Apa kira-kira tantangan mempelajari game Snake hari ini dengan menggunakan algoritma Rema? Gak tahu Rema. Ada yang bisa jawab? Apa yang menjadi tantangan dalam membuat game Snake hari ini? Siapa namanya Bang? Leon, lihat dulu sana Bang. Apa yang menjadi tantangannya? Kita berusaha, kita harus paham blok kodenya kan? Itu yang menjadi tantangannya ya. Harus paham blok kodenya sesuai dengan algoritmanya. Seperti yang dibuat abang tadi. Siapa tadi namanya Bang? Axel. Salah membuatkan kode, salah prosesnya. Hasilnya jadi berbeda, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, yang salah tadi lah dulu Axel. Apa tantangannya kira-kira? Pemilihan blok kodenya menjadi tantangannya ya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Sebenarnya sangat bermanfaat. Kenapa Bapak bilang sangat bermanfaat? Anak-anak tidak hanya bermain game lagi, tetapi kita jadi pembuat game. Hari ini langkah pertama yang kita lakukan, kita belajar membuat game walaupun game sederhana. Jadi kita tidak pengguna, tetapi sekarang kita jadi pembuat game. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Kita mohon doa yang dibawakan oleh Rafael. Silakan Bang Rafael. Let's pray. Joseph the Project of our school. Please pray for us, baby. Oke anak-anak, demikian tepuk tangan dulu untuk Rafael. Demikian pelajaran kita hari ini. Salam Imam Budi. Salam.